menjadi terang dunia adalah panggilan setiap kita. Amin. Menjadi terang dunia adalah panggilan setiap kita orang Kristen. Mengapa menjadi terang begitu penting? Ini yang mau saya membawa percakapan ini, renungan ini kepada kita, sehingga kita tahu bahwa setiap kita punya tanggung jawab untuk menyalakan terang kita di dunia ini. Sehingga kita tersadar, bahkan tersentak bahwa benar-benar dunia ini sudah datangnya atau masuknya gelap ke dalam dunia itu akibat dosa yang telah merasuk ke dunia. Jelas Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa telah membuat manusia terjerembab ke dalam kegelapan. Hidup manusia menjadi gelap. Alkitab mencatat ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka mereka disebut sebagai mati. Dan itu pula simbolisasi dosa yang kerap kali dipakai oleh Alkitab, yaitu kegelapan. Dan kegelapan selalu menggambarkan situasi yang mengerikan, atau ketidakbenaran, atau kejahatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar benar bahwa dunia ini tidak pernah menjadi lebih baik. Ya, dari kualitas hidup manusia kita bisa melihat bagaimana tingkat pergaulan bebas yang bertambah. Bahkan saya sempat mencari jurnal tingkat atau tingginya angka kehamilan di luar pernikahan di usia remaja terus bertambah. Dan ini mengkhawatirkan kita. Ini membuktikan bahwa dunia tidak pernah menjadi lebih baik. Tidak pernah. Jadi kondisi dunia semakin mengerikan, bukan lagi mengkhawatirkan. Lalu di sisi lain, kemajuan teknologi yang diharapkan membuat dunia semakin membaik, semua menjadi lebih cepat, menjadi lebih instan. Justru tingginya pemanfaatan gadget secara negatif telah merusak pola pikir generasi muda, dan juga itu menyebabkan perilaku sosial yang berbeda. Betul nggak ya Pak? Paling tidak orang-orang sekeliling kita atau orang-orang muda sekeliling kita semakin lebih cuek hidupnya, nggak pedulian. Begitu bukan? Terima kasih tadi kelas berapa yang sempat memainkan drama singkat tadi. Terima kasih ya, cuek sekali memang seperti itu dunia. Ada orang minta tolong bingung, gue harus ngapain dong? Tapi itu gambaran kecil dari kondisi dunia yang kita mencatat kasih semakin dini. Tapi itu benar-benar karena cepatnya pertumbuhan teknologi dan pemanfaatannya, gadget kita menjadi benda yang paling dekat dengan kita. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi dia tetap ada paling dekat dengan kita. Betul? Makanya nanti di tahun berapa ada penelitian bentuk tulang belakang manusia itu akan berubah. Kenapa? Karena penggunaan gadget. Wah, saya mencatat lagi karena ada penggunaan gadget juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang jahat. Maka dari itu sekarang tingginya keterlibatan remaja atau orang-orang muda pada judol dan pinjol. Pada apa Bapak Ibu? Judol dan pinjol. Kenapa seperti itu? Karena spiritnya ingin cepat punya uang. Kalau punya uang dikit, dia ikut judol supaya cepat beranak cucu uangnya. Begitu kan? Kalau nggak punya uang, dia pinjol supaya memenuhi gengsinya yang ingin diakui di tengah-tengah pergaulan. Wow, sudah cukup kerusakannya? Enggak. Dari sisi siswa-siswi ternyata karena semua yang ada di sekelilingnya
itu menyebabkan rendahnya minat belajar. Rendah. Sekarang di handphone kita ada ChatGPT, Gemini AI, apalagi Meta semua. Kemarin saya lihat teman-teman saya ada beberapa orang itu di WA kalau tidak salah ya ada Meta AI. Betul ya? Kok di WA saya nggak ada ya? WA-nya lama handphonenya jadul berarti ya nggak ada. Tapi saya lihat mereka ganti status gitu, screenshot gitu, lalu ada yang curhat, lalu ada yang bisa Meta pinjem 100 dong, bisa orang ya. Tapi itu semua menurunkan minat belajar. Proses belajar itu dipotong. Orang-orang jadi lebih mengedepankan hasil. Dan ini kalau menjagiti orang tua, maka anaknya dituntut supaya menjadi yang terbaik. Itu menambah stressing. Wah, ini semua seperti mata rantai yang saling berkaitan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga dunia diisi oleh orang-orang yang stres karena ekspektasinya nggak sampai, maka kecewa, patah hati, dan penyakit yang memburu adalah ingin cepat berhasil walaupun tidak punya kemampuan.